Assalamualaikum, kembali saya bagikan aplikasi SKP 2 periode terupdate khususnya untuk jabatan fungsional guru yang sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Ini merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya yang telah saya bagikan, di mana pada aplikasi ini sudah disempurnakan untuk rumus-rumus dan format-formatnya. Langsung saja untuk mendapatkan aplikasi ini silakan download, linknya tersedia di deskripsi video ini. Untuk memulainya silakan klik tombol start dan di sini silakan diisi untuk datanya. Dan untuk mulai mengeditnya ini perlu di unprotect terlebih dahulu. Silahkan di unprotect dengan mengklik tab review, kemudian nanti pilih unprotect, kemudian masukkan passwordnya. Passwordnya ada di video ini, jangan di skip, tonton sampai tuntas. Setelah datanya diisi, silakan nanti kita lengkapi untuk SKP yang Januari-Juni 2021. Setelah datanya dilengkapi, sekarang kita langsung menuju ke penyusunan SKP untuk periode pertama yaitu Januari-Juni. Dimulai dari form SKP-nya seperti ini adalah form yang lama, jadi sudah biasa dengan SKP-SKP tahun yang sebelumnya. Kemudian pengukurannya merupakan kelanjutan dari form yang sebelumnya, ini saling terkait ya. Bila ada poin-poin yang ingin ditambahkan silakan. Ini sebenarnya di dalamnya ada banyak yang di hide ya, tinggal di unhide saja. Ini kalau di unhide, jadi ini masih banyak lagi di dalamnya tuh. Tapi jika tidak ada yang tidak terpakai maka tinggal di hide saja. Kemudian untuk rumusnya yang di sebelah sini yang tidak terpakai dihapus ya. Dihapus, ini contohnya sudah saya hapus. Jika ingin digunakan maka copy dari rumus yang di atasnya ini dikopikan ke rumus yang akan dipakai atau baris yang akan dipakai. Kalau tidak digunakan silakan di hide saja seperti ini. Kemudian untuk ini silakan diisi pada bagian realisasinya saja. Oke, dan nanti hasilnya ini sudah otomatis di sini. Dan selanjutnya adalah bagian DP3 atau penilaian. Ini juga merupakan sudah terkait dengan form sebelumnya. Untuk nilai perilaku kerjanya silahkan ini diisi manual ya oleh atasan kita, pimpinan. Kemudian yang lainnya ini data-data sudah otomatis mengikuti data awal yang sudah diisi sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah kita lihat bagian penilaian kinerja periode pertama Januari-Juni seperti ini hasilnya ya. Kemudian berikutnya adalah kita berlanjut ke penyusunan SKP untuk periode kedua yaitu Juli-Desember. Dimulai dari format-format yang pertama yaitu ada rencana, keterkaitan, review, verifikasi, dan penetapan SKP. Ini semua formatnya sudah sesuai dengan yang ada di Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Ini contohnya untuk bagian rencana. Silakan nanti dicermati. Ini bagian keterkaitannya seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya bagian review di sini seperti ini formatnya. Nanti ada bagian kolom catatan perbaikan jika ada oleh atasan kita. Kemudian bagian verifikasi. Nah, ini nanti rencana yang sudah dibuat dengan butir kegiatannya, dengan outputnya, dengan angka kreditnya apakah sudah terkait atau tidak terkait. Ya. Silakan. Kemudian selanjutnya adalah bagian penetapan SKP ini ya. Nah, selanjutnya adalah bagian capaian SKP ini formatnya. Nah, pada bagian ini ada tambahan kolom seperti ini ya, kolom 6 sampai 12 ini. Untuk target realisasi capaian KIKI atau indikator kinerja individu, kemudian kategori IKI-nya dan capaian rencana kinerjanya. Ini semua sudah menggunakan rumus ya, tinggal diisi di bagian yang baris atau kolom berwarna kuning ini ya. Contoh jika targetnya 1 untuk yang bagian kuantitas ini ya, jika capaiannya 1 maka 100%.
Untuk kualitas, jika targetnya 90% dan tercapainya misalnya 90%, maka 100%. Kalau misalnya coba kita ganti dengan misalnya pencapaiannya 95%, maka dia di atas 100%. Di atas 100%, itu 106%, seperti ini. Nah, contoh lagi kita ganti dengan misalnya 100%. Karena targetnya 90%, capaiannya 100%, ini melampaui target, maka ini jadi 111%. Di sini kategorinya menjadi sangat baik. Nah, di sini ini kategorinya baik. Ini adalah akumulasi atau rata-rata dari capaian kuantitas, kualitas, dan waktu yang ini. Ya, ada ketentuannya. Silakan dibaca ketentuannya, ini ada di sebelahnya, saya screenshot. Lebih lengkap dibaca di Permenpan nomor 8 tahun 2021 halaman 91 sampai 125. Ini ketentuannya ada di sini, ya silakan nanti dibaca kembali. Ya. Nah, kemudian bagaimana jika ada baris yang ingin kita tambahkan? Silakan. Ini di sini sudah kami siapkan, ya tinggal di unhide saja. Nah, di sini ada kolom yang sudah kami siapkan dengan rumus di sebelahnya. Ini kalau di unhide ini ada rumus, ya. Ini ada rumus, ini jangan sampai terhapus rumusnya, ya. Saya hide lagi. Ini nanti jika ini kolom ini ingin ditambahkan, tinggal dikopikan rumus yang ini nih, yang tiga ini. Kuantitas, kualitas, dan waktunya ini segini di copy, kemudian dipastekan ke bawah, ini disalin ke bawah. Begitu pula seterusnya. Jika ini mau digunakan, dikopikan juga. Jika tidak digunakan, maka ini silakan di hide, dihapus saja bagian ini nilai-nilainya supaya nanti tidak terakumulasi pada nilai di akhirnya ini. Ini saya karena tidak digunakan, saya hide kembali. Ya, begitu juga untuk yang bagian kinerja tambahan ini. Jika misalnya ada bagian yang tidak digunakan, misalnya yang ini tidak digunakan, silakan di hide saja dengan terlebih dahulu ini bagian nilai tertimbang ini dihapus supaya tidak mempengaruhi nilai di bawahnya ini. Ya. Kalau sudah dihapus, silakan di hide saja. Ya. Berarti ini tidak kita gunakan seperti itu. Ya. Ini saya ulangi. Nah, itu adalah bagian capaian SKP-nya. Nah, selanjutnya adalah bagian penilaian perilaku untuk periode Juli-Desember. Formatnya seperti ini. Ini manual, nanti silakan diisi oleh atasan, ya, tentang nilainya 90 sampai 120. Kemudian untuk penilaian kinerjanya seperti ini sudah menggunakan rumus, ya. Ini untuk bagian nilai SKP plus perilaku kerjanya, ini ada yang menggunakan rumus 70% plus 30%, ada juga yang 60-40. Dua-duanya ada dasarnya pada Permenpan, silakan dicermati kembali mana yang akan. Kemudian untuk laporan PKP-nya, kalau yang pada periode pertama itu disebutnya dengan DP3, kalau di sini disebutnya laporan penilaian pegawai, formatnya agak berbeda seperti ini. Dan selanjutnya adalah bagian integrasi. Jadi periode pertama dan periode kedua diintegrasikan seperti ini. Ya, untuk yang Januari Juni ini nilainya ini adalah sudah dikonversi dulu sebelumnya. Ini sudah ada rumusnya, ya, disebutkan, ini sudah dikonversi, kemudian dibagi dua. Kemudian yang untuk Juli Desember juga ini adalah ini tidak perlu dikonversi lagi karena ini sudah sesuai dengan aturan yang Permenpan baru. Jadi ini sudah ini adalah nilai akhirnya dengan predikat baik. Nah, itulah aplikasi SKP untuk 2 periode terupdate. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan di like dan di share. Terima kasih.